Denial ya? Artinya kan sebenarnya warning-warning begini yang tadi juga serangan hacker juga tiap hari ada gitu. Ya, betul. Nah, si virus ini tuh seberapa yang bikin hancur lebur ini seberapa bahaya sebenarnya. Ya. Sampai pertahanan kita kok gampang bobol. Ya. Nah, ini gimana, Jadi gini, Pak? BSSN sudah mengingatkan nih, bukan hanya ke Kominfo, ke semua kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, bahwa ini banyak ancaman loh di Indonesia ini gitu. Banyak pertas-pertas baru, banyak tools-tools baru, banyak teknologi baru untuk melakukan peretasan. Salah satunya adalah ransom. Cisrek, coba nanti cek gitu di media. 1 Januari 2024 kita bilang, nomor 1, bahwa ancaman di 2024 ini adalah ransomware yang semakin berevolusi menjadi lebih kuat. Gitu. Udah kita ada ngomong tuh. Ternyata kan nggak peduli juga gitu, ya kan? Nggak peduli sehingga apa? Sehingga menganggap bahwa ancaman itu ya kayak halu aja. Kita masih enak makan ketoprak, masih enak makan bakso, ya kan? Masih enak ngurusin BTS gitu. Apa namanya? Merasa bahwa ini kan ada di luar sana gitu, nggak ada ngaruhnya buat kita gitu. Padahal kalau kita sadar dari awal, kita tahu bahwa ini adalah ancaman nyata, kita udah preparing. Nah, kenapa kok ransomware ini sangat merusak? Jadi gini, Mas Asid. Bayangkan kalau misalkan Mas Asid nih, kemudian mau sekolah dokter gitu, bikin disertasi. Bikin disertasi, udah ngetik nih, wah udah mau jadi nih, udah tinggal sidang gitu. Tiba-tiba komputernya terkena virus, semua filenya hilang. Itu rusak, bukan hilang, rusak. Di encrypt nggak bisa kita buka. Yang harusnya file extensionnya jadi doc menjadi extension lain, dalamnya jadi karakter yang acak adut, nggak bisa dibaca sama sekali. Nggak punya backup, nggak menaruh di cloud, nggak menaruh apa-apa, hanya di komputer itu aja. Ya, tinggal nangisnya aja. Nangis Pak. nggak? Nangis Pak. Nah itu yang terjadi saat ini. Jadi si malware ini namanya Brandshipper. Itu adalah evolusi dari Lockbit 3.0 malware-nya, yang biasanya dimiliki oleh grup hacker namanya Lockbit. Grup hacker ini ketika dia memiliki ransom namanya Lockbit 3.0, sudah banyak kena nih, termasuk Bank Syariah Indonesia. Kena gitu, sehingga banyak antivirus yang punya antinya, sehingga dia berevolusi menjadi namanya Brandshipper. Nah, evolusinya itu ternyata bisa nge-bypass, ngebohongin antivirus. Bisa ngebohongin yang sistem keamanan yang dimiliki oleh PDN. Yang dia menggunakan salah satunya adalah Windows Defender. Gitu. Jadi dia masuk ngebohongin, begitu masuk dia menginfeksi semuanya. Totalnya ada berapa? Ada sekitar 5.700 server yang ada di Pusat Data Nasional 2 ini. Semuanya kena. Semua data isinya kena semuanya. Gitu. Nah, masalahnya karena ini menggunakan teknologi enkripsi, teknologi penyandian. Dulu waktu kita pramuka waktu SD sama SMP kan ada sandi rumput, kan, sandi macam-macam itu. Nah ini sama juga, dia disandi semuanya filenya, nggak hilang, ada di situ. Dia disandi sehingga untuk membukanya itu butuh key, butuh kunci. Nah kunci ini yang disimpan sama si pertas, sama si Lockbit ini. Anda kalau mau kuncinya boleh bayar 8 juta. 8 juta dolar. 8 juta dolar. 131 M. Ya. Wow. Kalau Anda mau kuncinya kasih 8 juta dolar dulu. Yang jadi masalah adalah apakah ada kepastian ketika kita bayar 8 juta US dollar kemudian dikasih key-nya? Belum tentu. Sepanjang sejarah ransom yang ada di dunia ini hanya 46% saja. Gitu. Korban ransom yang ketika dia bayar dikasih key-nya. Artinya ada berapa? Ada 4% ya. Korban ransom itu ketika bayar mereka nggak dapat key-nya, malah disuruh bayar lagi karena kita bayarnya itu terus ya. Iya, karena kita bayarnya bukan ke nomor rekening bank yang bisa kita cek ini punya siapa di negara mana. Bayar pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, pakai Ethereum dan lain-lain. Kita hanya dikasihkan dompet kriptonya mereka yang kita nggak tahu itu punya siapa, dikirimnya kemana gitu. Begitu udah ngasih, udah kita tinggal nunggu kebaikan hati si hacker ini dikasih apa enggak gitu. Kalau nggak dikasih, ya hilang 8 juta US dollar itu gitu. Nah oleh karena itu sebenarnya memberikan tebusan itu bukan option gitu, susah. Tapi juga ketika mau melakukan dekripsi terhadap file-file yang dienkripsi ini, jadi Pusat Data Nasional ini filenya nggak bisa dibuka sama sekali sampai saat ini. Untuk membukanya, kalau dari kalkulasi kita ya, mungkin butuh waktu
bukan sebulan 2 bulan, mungkin bisa 20-30 tahun. Wah. Dengan kecepatan komputasi yang ada saat ini gitu. Tapi saat itu ketika berhasil dibuka udah nggak ada gunanya kan datanya ini. Gitu. Jadi kemarin ketika pemerintah bilang bahwa ya kita sudah mulai bisa recovery, Pak Kepala BSN bilang 2% bisa di recovery. Kemudian ada yang bilang 30%. Itu sebenarnya bukan recovery dari Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional masih 100% nggak bisa diapa-apain. Gitu, masih nggak bisa diapa-apain. Yang di recovery itu bisa kenapa? Karena mereka akhirnya kementerian lembaga yang terdampak ini mereka masih punya sedikit backupnya. Dan itu dibantu. Oh sini kita bantu untuk live kan, oke, imigrasi live. Mana lagi dibantu nih? Enggak, imigrasi live sendiri dia nggak minta bantuan BDN tuh. Kemudian mana lagi LKPP masih punya datanya, sini kita bantuin nge-live-in. Mana lagi nih pemerintah daerah, sini kita bantuin nge-live-in gitu. Jadi bukan dari PDN. Jadi makanya sekarang bersyukur tuh kita kalau misalkan lembaga-lembaga kementerian tadi, pemerintah daerah yang dilarang untuk punya server sendiri, dan dia nekat untuk bikin backup untuk sistemnya sendiri. Kita harus berterima kasih. Yang tadi juga